Selamat sore. Terima kasih buat Ufik, terus juga ada Theo dan juga ada Zikri. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebetulnya untuk sedikit berbincang tentang proses yang dibikin oleh Theo dan juga si Ufik gitu. Karya-karya mereka yang dibuat di platform simulasi, terus kemudian ada nanti mungkin yang akan menanggapi juga ada Zikri yang akan memberikan juga tanggapan dia juga terhadap satu proyeknya gitu. Tiga orang pembicara, yaitu ada Theo Nugraha, ini seniman bunyi dan visual, terus juga ada dia juga di salah satu pendiri dari pengelola Muara Suara, terus juga jadi kurator di museum di Samarinda. Lalu kemudian ada Ufik, seniman visual gamer, dia juga salah satu anggota dari Sudut Pandang Palu, lalu ada Mansur Zikri, kurator dan manajer artistik di Rumah Seni dan Masyarakat di Jogja. Dan simulasi Hopla sebetulnya ini salah satu program dari Hopla, simulasi satu. Itu sebetulnya program simulasi sendiri untuk sebenarnya mau mencoba untuk melihat kemungkinan presentasi atau proyek seni yang berbasis internet. Spesifiknya bagaimana tentang kemungkinan membuat karya seni, tapi juga dia dipresentasikan dan membicarakan, memang spesifik diniatkan untuk membicarakan tentang hal-hal yang memang terkait dengan semesta internet itu sendiri, baik bahasa, teknologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan seni berbasis internet, terutama di Indonesia dan juga di Asia dan global. Untuk simulasi satu sendiri sebenarnya tidak ada acuan, maksudnya tidak ada kerangka yang spesifik untuk membicarakan satu tema tertentu, tapi lebih untuk melihat bagaimana internet kemudian digunakan gitu oleh beberapa seniman yang dipilih dari Asia Tenggara dan juga Jepang. Dan ini juga sesuai dengan namanya simulasi, jadi memang karyanya itu tidak final gitu, jadi memang lebih ke usaha untuk melihat sebetulnya sih. Jadi kayak ini mungkin bisa dibilang mungkin platform penelitian aja kali ya, semacam itu. Lalu mungkin kita langsung aja, mungkin teman-teman bisa mulai dari Theo dan juga Ufik yang memang karyanya ada gitu dipresentasikan di simulasi satu ini. Mungkin bisa cerita dulu Theo tentang prosesnya seperti apa gitu. Oke. Halo buat teman-teman, Diki, dan Upik, dan Hopla. Ya, kalau cerita soal proses atau berkarya saya di Hopla, atau berkarya bersimulasi di Hopla, sebenarnya itu hasil dari obrolan dari teman-teman tim Hopla juga ya, dari praktek gue sebelumnya gitu, seperti mengelola PJ Play yang sekarang sudah jadi Ekstasi Play, terus praktek gue di Estate Asia juga gitu, sebagai festival networking dan database itu sendiri, terus praktek gue tentang simbol dan graphic score, tentang audio visual dari pemetaan bunyi yang gue lakuin dari tahun 2018, terus ya akhirnya gue ngobrol sama Mang Diki, sama tim Hopla, sama Godit tentang ngomongin, kita kemarin setujunya lihat bunyi di internet cukup hampir dibilang tidak ada sebenarnya visual banget gitu loh, dan coba akhirnya ngomongin tentang kultur remix juga kemarin. Jadinya gua ngajuin
Gue akhirnya bikin grafis core remix di Hopla, yaitu simulasi tentang bagaimana simulasi tentang sound itu sendiri di internet, terus bagaimana networking itu bekerja sendiri di internet, terus database itu juga sendiri dikelola dan di manajemen di internet, terus bermain-mainnya dengan Imagine Sound saat itu, yang dimana dari 100 simbol yang ada yang bisa dikompos oleh netizen ya, atau partisipan, itu sebenarnya sudah ada sound-nya yang dimiliki oleh gue dan Hopla. Jadi sebenarnya yang mereka pilih itu sound-nya sudah ada, tapi mereka tidak tahu sound-nya dari simbol-simbol itu. Jadi cara kerja gue di situ adalah ketika mereka mengompos, gue mengompos kembali dari sound, dari simbol-simbol yang mereka pilih. Dan sekarang kalau nggak salah Bang Diki ada 130 total komposisi yang sudah ada dari 100 simbol yang dipilih oleh 130 partisipan, dan nanti ada rencananya juga bakal ada satu album di luar ini sebenarnya. Jadi project ini masih ongoing juga dari Grafis Core Remix. Mungkin pengantar itu dulu kali. Iya, sebenarnya gue juga pengen tahu sebenarnya tentang lo kan punya ini kan sebelumnya lo kan melakukan distribusi musik gitu, dan seni bunyi bukan musik, seni bubunyian ya gitu, seni bubunyian yang memang lo upload di SoundCloud gitu. Sebenarnya perbedaannya apa sih gitu ketika lo melakukan distribusi secara jadi maksud gua, lo kan bikinnya analog terus kemudian lo upload ke dalam SoundCloud terus kemudian lo distribusikan gitu, dan ya internet berhenti di ranah distribusi kalau yang di sebelumnya gitu. Tapi kemudian kalau dengan project yang ini bagaimana? Iya, kalau Bang Diki nyinggung soal ini sebenarnya ya di Bandcamp sendiri kan kenapa sampai 200 rilisan itu sebenarnya gue mengarchivekan apa yang gue bikin sebenarnya, mengarchivekan apa yang gue komposisi, baik yang dari rilisan net label maupun yang rilisan fisik gue upload kembali. Jadi sebenarnya kalau di Bandcamp gue mengarchivekan praktik gue dari total 200 rilisan itu, dan itu yang diupload, audio yang diupload lagi kembali di ranah internet, diupload kembali di Bandcamp gitu. Nah, tapi kalau buat gue di Grafis Core Remix ini di Hopla ada simulasinya gitu, ada usaha simulasi dan ada usaha bermain di ranah internet itu sendiri, karena Imaging Sound itu akhirnya mereka jadi bermain tentang apa ya, bukan soal bunyi lagi sih, tapi soal bagaimana mereka mengakses si situs ini sendiri gitu, terus berpikiran tentang bagaimana itu terjadi dalam arti si website ini atau si Theo ini bakal nguploadnya gimana gitu. Sebenarnya kan di awal-awal itu kan banyak pertanyaan begitu dari partisipan, itu bakal naiknya gimana. Dan gue ngerasa sound yang di sini jauh lebih beda secara praktek soal analognya, karena hampir rekaman itu banyak gua download dan upload kembali gitu loh. Sedangkan yang waktu di Bandcamp itu murni udah diupload udah, tapi di sini ada distorsi dari upload dan download itu lagi gitu loh. Dan bedanya di situ sih, dari bingkaian juga beda sebenarnya kalau gitu. Cuma mungkin kalau teman-teman bisa melihat itu yang gua nggak lihat, bisa jadi menarik sih sebenarnya gitu. Kalau gue untuk awal sih dilihat dari situ dulu perbedaan dari praktik gue di Bandcamp sama di Hopla ini, di simulasinya gitu. Oke, thank you Theo. Ini langsung ke Ufik aja. Ufik bisa cerita karya lo di simulasi 1? Ya, halo, suara gua aman kan ya? Aman-aman, Ufik. Ya, halo semuanya, ada Anggra juga yang baru bergabung. Semoga dalam keadaan sehat. Kayak karya gue sebenarnya awalnya itu pengen merespon istilah, aku menganggap kalau ngobrolin tentang ruang gitu loh.
midspace dan ruang internet misal gitu. Ada istilah yang bagi aku menarik gitu, yaitu si patafisik, ini ruang yang patafisik, dimana aku juga sepakat dengan istilah itu bahwa internet itu bisa dianggap sebagai ruang meleburnya waktu, meleburnya ruang, meleburnya tanda-tanda dan sebagainya. Sehingga menarik bagiku waktu itu ketika obrolannya sebelumnya adalah tentang bagaimana menghadirkan sesuatu yang performatif atau sesuatu yang happening gitu di internet. Nah, kemudian aku coba membaca itu sebagai dan mengecilkan itu sebagai peristiwa. Jadi aku memilih kata kunci peristiwa sebagai bahan studi tentang happening dan sesuatu yang performatif itu misalnya. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya aku mencoba gimana kemudian peristiwa yang ada di midspace ini kemudian dihadirkan di ruang internet, gitu, di ruang yang patafisik tadi. Karena aku melihat kecenderungan sekarang ya, misal kita kan sekarang di web 2 gitu, bahkan di karya-karya teman-teman di Hopla kan kebanyakan masih merelasikan apa yang ada di internet itu tidak terlepas dari apa yang ada di peristiwa di midspace gitu. Misal karya Theo, walaupun dia menyusun grafis core itu dari tanda-tanda yang bermainnya di ranah internet, tapi kemudian identifikasi dari tanda-tanda itu diambil dari sesuatu yang akrab dari midspace, atau karya teman-teman lain yang mencoba mengumpulkan database atau mengumpulkan peristiwa-peristiwa dan fenomena yang itu dilakukan di midspace gitu. Nah, jadi apa ya, aku mencoba bermain-main dengan itu, bereksperimen tentang gimana ya jika sebuah peristiwa yang materi-materinya kemudian diurai dan kemudian dipresentasikan kembali ke internet. Nah, pada karya ini sebenarnya aku memakai atau mengambil data dari peristiwa bom Batalu sebenarnya. Jadi bom Batalu sebenarnya folklore, itu cerita rakyat tentang sebuah peristiwa kebencanaan gitu yang terjadi di Palu, tentang 3 ombak yang menerpa pantai, yang sebenarnya ceritanya udah lama gitu, tapi kemudian di tahun 2018 peristiwa itu benar-benar terjadi, dan menarik bagiku untuk kemudian bagaimana itu mempresentasikan sesuatu yang itu dengan mengambil materi-materinya, misal waktunya, visualnya, tubuh. Di sini tubuh juga yang dalam konteks ini aku mengambil memindahkannya dengan pengalaman ketubuhan aku di situ dengan data-data yang ada seperti video. Jadi bukan sesuatu yang konkret juga sebenarnya, karena video dokumentasi itu pun aku terjemahkan secara subjektif, dan aku terjemahkan secara subjektif dengan pengalaman pribadi juga. Akhirnya itu yang coba aku bahasakan kemungkinan-kemungkinannya ketika ia dihadirkan di internet seperti apa. Nah, di Bom Batalu ini kan karyanya berseri, jadi bakal akan bertambah. Sementara sekarang ada 2. Dengan tentunya percobaan presentasi yang berbeda. Di Bom Batalu 1 itu aku mencoba menghadirkan peristiwa itu secara simultan dengan menghadirkan visual yang looping, dan ketika orang masuk, orang mungkin akan bermain-main dengan persepsi mereka tentang waktu juga, karena durasi di situ benar-benar aku mainkan, dan lagi-lagi mengacu pada ruang yang patafisik tadi tentang kemungkinan ketika
di internet itu waktu udah cair banget, kayak udah nggak apa ya, udah melebur gitu, dan itu yang coba aku mainkan di situ. Sementara di karya yang kedua itu lebih apa ya, peristiwa itu dihadirkan dengan montase image, sebenarnya montase still image. Jadi kalau di yang pertama itu lebih kepada peristiwa itu yang dihadirkan secara langsung dan looping, tapi yang di kedua itu tetap looping juga, tapi bedanya mungkin dari segi penyajiannya itu lebih apa ya, lebih memakai logika seperti yang ada di moving image. Jadi apa ya, aku sebenarnya mencoba untuk melihat kemungkinan sebanyak mungkin dari sebuah peristiwa ketika ia coba dipresentasikan di internet. Karena juga kalau ngomongin tentang apa ya, happening gitu, peristiwa, kalau di internet kan kita itu dimediasi oleh user interface gitu. Jadi aku menganggap kemudian cara mengolah user interface ini, cara menghadirkan pengalaman atau peristiwa itu yang melalui user interface ini. Jadi dari user interface ini apa yang dihadirkan ke layar dan bagaimana kemudian yang hadir itu direspon oleh atau dilihat oleh orang yang di balik layar, itu yang kemudian aku coba eksperimentasikan. Jadi sebenarnya juga kata kuncinya juga adalah bagaimana mengolah bahasa, bagaimana coba bermain-main dengan bahasa itu sendiri. Itu ketika di sini, kemudian ketika di ruang yang ini seperti apa. Jadi sederhananya begitu dulu. Oke, Vic. Thank you, Vic. Kayak lebih clear sih. Sebelumnya lo melakukan ini juga, Vic, praktek-praktek yang memang berkaitan dengan website atau jejak networking atau mungkin internet sebelum lo melakukan ini gitu. Mungkin lo ada praktek yang bisa lo share. Sebelumnya sepertinya belum pernah ya dengan kesadaran untuk menjadi sebuah riset dan presentasi khusus itu. Sebelumnya ya paling hanya terbatas dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada yang ada utility-nya gitu, apa ya, yang lebih jelas gitu, ini mau bikin sesuatu yang fungsional, dan ini juga yang berarti tidak fungsional, cuman ini kan lebih eksperimentif ya. Sementara yang sebelumnya sepertinya ini yang pertama. Oke, thank you, Vic. Berarti gue tinggal langsung aja ke Zikri. Sebenarnya gue memang Hopla ngundang Zikri memang untuk gue dengan dari awal udah bilang ke Zikri untuk minta untuk mengkritik bahkan Hopla. Jadi memang gue pengen Zikri untuk membicarakan ya secara umum, general mungkin menurut dia tentang project ini, dan juga mungkin nanti akan spesifik untuk teman-teman untuk karya-karya mungkin Theo dan juga Ufik. Silakan Zikri, untuk gue serahkan ke lo dulu. Ya, terima kasih Bang Dik. Untuk membicarakan diskursus dunia virtual atau internet, teknologi internet gitu, dalam keterkaitannya dengan seni, menurut gua cukup kompleks dan dilematis ya, karena sejauh amatan gua terhadap beberapa kenalan gitu, beberapa kenalan seniman atau tahu beberapa proyek yang berhubungan dengan internet, gua rasa ada satu hal yang selalu miss atau selalu terlewatkan untuk dipikirkan kembali gitu, mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya gini, kalau gua pribadi misalnya sebagai orang yang lebih aktif di ranah kritik atau di ranah kuratorial, melihat sebuah karya itu biasanya berpatok pada 5 hal. Pertama adalah kesadaran
kesadaran si pembuat atau si seniman terhadap materialnya, gitu, kesadaran material. Yang kedua kesadaran medium. Yang ketiga adalah ini kesadaran bentuk. Yang keempat adalah kesadaran isu. Gitu. Nah, yang kelima sih nggak mesti ya. Tapi kalau ingin jadi pemegang ya kesadaran kelima ini penting. Itu kesadaran atas politik skena, politik kebudayaannya. Nah, biasanya ketika 4 kesadaran pertama, material, medium, bentuk, dan isu itu tas, sebuah karya itu dia akan bisa paling tidak mencapai ekspektasinya terhadap publik. Gitu. Bagaimana respon publik yang diharapkan dari karya ini atau oleh si seniman itu bisa terjadi paling tidak. Ketika kesadaran politik kebudayaannya kemudian disematkan juga di dalam proses itu, karya itu kemudian dia bisa membangun wacana yang signifikan bagi perkembangan seninya. Gitu. Nah, tetapi dalam lima kesadaran itu sebenarnya yang tadi yang gue bilang keterkaitan dengan apa yang miss. Tiap kesadaran itu ada sub kesadaran lagi, yaitu sifat. Gitu. Jadi kesadaran atas material kita harus paham tentang sifat dari materialnya. Kesadaran atas medium kita harus paham sifat dari mediumnya, sifat dari bentuk, sifat dari isu. Nah, dalam konteks internet misalnya yang gua rasa perlu diperhatikan adalah misalnya tentang kesadaran medium, dan sub kesadarannya adalah sifat dari medium internet. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kan belum kalau dalam perkembangan ilmu seni rupa kontemporer kita, ini belum ada rumusan rigidnya gitu, belum ada kesepakatan yang digunakan gitu secara umum oleh para pelaku-pelakunya gitu. Karena bahkan sejak tahun 2003 ketika Roni Agustinus menerbitkan artikel Video Not Correct sampai hari ini itu kita masih meraba-raba gitu, tentang apa sih rumusan yang tepat dalam merespon fenomena ini. Tapi pun kalau misalnya tidak ada rumusan yang disepakati hampir oleh semua orang gitu, tapi paling tidak kita bisa menerka-nerka beberapa aspek atau beberapa sifat dari medium itu. Misalnya salah satu hal yang terpenting yang ini juga kontradiktif sebenarnya tentang sifat dari internet itu, bahwa dia sebagai suatu mekanisme atau sarana atau protokol untuk dapat memastikan situasi saling terhubung dan situasi saling berbagi antara setiap orang gitu, para pengguna internet itu. Dengan kata lain, ketika kita menyepakati bahwa keterhubungan adalah aspek penting dari internet, sebenarnya yang disebut dengan konsep dinding itu udah nggak ada lagi di dalam internet. Nyatanya dalam praktik yang selama ini marak, konsep dinding itu masih dibawa di dalam praktik seni internet. Masih ada kebutuhan untuk bagaimana menyajikannya dalam konteks politik display di dalam dunia di luar internet. Bagaimana karya itu disajikan, dipresentasikan, dibingkai ke dalam sebuah website. Misalnya. Ada kecenderungan atau hasrat-hasrat untuk seperti itu. Padahal kalau misalnya kita balik ke dasar dari internet ya, dinding itu udah nggak ada. Bahwa karya itu bisa hidup tanpa rumah sebenarnya, tanpa atap, tanpa dipajang, dalam tanda kutip tanpa dipajang. Makanya hingga hari ini kita masih bisa menyebut karya Aganah Rahab atau Fluxtube itu paling relevan, dan gua rasa belum ada lagi yang lebih relevan dari praktik mereka, karena ketika mereka membuat karya dan melemparkannya ke dalam dunia internet, mereka sudah tidak mengandaikan lagi dinding itu. Gitu. Mereka yakin dan percaya diri bahwa karya itu akan hidup di setiap simpul-simpul pertemuan para pengguna internet. Gitu. Dia akan ada di Facebook, dia akan ada di YouTube, dia akan ada di email, akan ada di spam, dimanapun. Gitu. Sama seperti ketika misalnya kita membandingkannya dengan seni publik di ranah di luar internet gitu. Ketika sebuah karya visual hadir di tembok, dia menjadi sesuatu yang tidak lagi terikat oleh ruang yang disakralkan, karena ruang itu udah punya publik gitu. Orang bisa aja melihatnya dengan
perilaku seperti melihat lukisan di dalam galeri, atau bisa aja udah sepintas lewat atau dicoret-coret bahkan. Gitu. Tidak ada lagi kuasa yang mensakralkan atau mensterilkan karya itu dari sentuhan-sentuhan publik. Nah, begitu pula gua kira mentalitas dalam internet dia bisa menjadi sesuatu yang semacam angin semilir aja lewat di feed kita gitu, karya itu. Tapi dia eksis. Nah, ketika ada upaya untuk membatasi penyajian ke dalam sebuah tampilan layout, itu dia menjadi problematis, gua rasa, dalam konteks bagaimana kita membayangkan pengetahuan atau praktik konkret praksis dari seni berinternet. Dan lebih rumit lagi ketika kita menyadari bahwa kalau misalnya masih terjebak pada situasi yang dalam tanda kutip berdinding itu padahal yang dilakukan hanyalah sekian persen dari jagat raya internet sesungguhnya gitu. Karena kita hanya berada di layer www gitu. Www itu hanya bagian dari internet. Internet itu bahkan lebih dari itu. Kenapa tidak ada praktik yang istilahnya menyasar keterhubungan orang melalui email misalnya, yang di luar dari www. Kenapa semuanya masih terfokus atau tersentralize dalam satu ruang yang mengandaikan display sebagaimana kita menghadapi karya di dalam galeri. Nah, itu jadi persoalan. Makanya menarik ketika waktu awal-awal sebelum project Hopla ini di launching, diskusi gue sama Diki itu cukup sering membahas praktik seniman yang konon disebut sebagai seniman mesin pencari atau search engine artist, itu Christian Andrew. Yang mana kerjaan dia hanya mengelabui mekanisme algoritma dari Google gitu. Dia produknya adalah website, tetapi yang disasar kemudian yang menjadi tujuannya bukanlah website itu sendiri, tapi bagaimana pengalaman orang ketika mengakses Google itu terobrak-abrik alurnya gara-gara konstruksi teks SEO yang dimainkan oleh si Christian Andrew. Jadi orang yang tujuannya A tahu-tahu malah teralihkan ke website yang dia bikin. Dalam posisi itu sebenarnya karya seninya si Christian Andrew itu bukan websitenya, tapi peristiwa orang teralihkan dari tujuan yang ingin disasar melalui mesin pencari. Begitu juga dengan karya-karya Agan Arahab kan atau Fluxshop, ya udah dia viral aja. Nah, aspek-aspek semacam viralitas, konektivitas atau ruang publik maya, itu yang gue rasa selalu miss dalam praktik kawan-kawan yang gue kenal ya. Tapi ada juga yang berargumen bahwa yang nggak masalah itu kalau dalam konteks penyajian itu menjadi problematis sejauh praktik itu bisa menggemakan keterkaitannya dengan gejala zaman, yaitu adanya internet. Misalnya kita bisa mengambil contoh pada karya-karya Trauma Rama, ada seri mereka yang cukup baru gitu, bagaimana menggenerate visual itu berdasarkan algoritma yang mana algoritma itu berdasarkan data dari aktivitas masyarakat netizen. Contohnya mereka membuat karya instalasi lampu di dalam galeri, tapi lampu itu akan mengeluarkan pola cahaya tertentu berdasarkan algoritma dari data hashtag yang ada di Twitter misalnya. Tapi tetap dalam konteks itu kan internet hanya sampai pada titik mekanisme produksi karya gitu. Dalam konteks sajiannya dia sebenarnya lepas sama sekali dari mentalitas internet. User generatednya nggak ada. Pengunjung karya itu berinteraksi dengan karyanya hanya sebagai pengunjung, sebagaimana pengunjung melihat lukisan. Tidak ada interaktivitas di situ. Nah, aspek interaktivitas juga menjadi polemik, karena interaktivitas bisa aja itu adalah bagian dari karya digital saja, belum tentu yang interaktif itu adalah internet juga, atau dia mengandaikan protokol yang maha luas itu. Gitu. Nah, kalau melihat karya-karya yang dibikin oleh Theo dan Ufik misalnya, ketika merujuk menggunakan
kesadaran yang gue coba rumuskan tadi, gue kira itu udah cukup tuntas gitu. Tetapi ya itu ini jebakannya pada apa konsepsi mengenai sifat dari medium internetnya sih gue rasa. Karena sebagai karya digital atau karya interaktif, apa yang dibikin oleh Theo dan Ufik itu menurut gue terbilang eksperimentatif ya, karena dia mengandaikan sebuah karya yang tidak final gitu. Dia akan selalu berkembang berdasarkan durasi tertentu atau berdasarkan interaksi tertentu gitu. Tetapi sebagai natur karya internet, gue kira perlu ditinjau kembali gitu, karena pada aspek mana sebenarnya protokol internet itu dipertanyakan kembali oleh dua karya ini misalnya. Sebab untuk membicarakan teknologi ini mau tidak mau kita harus fokus, atau bukan fokus, kita harus paling tidak mencakup dua hal. Pertama, sifat dari teknologinya. Yang kedua adalah sifat dari sosial masyarakatnya. Reaksi masyarakat terhadap teknologinya itu juga harus diulik gitu. Bahwa dalam hal ini yang kita bicarakan adalah bagaimana pengalaman pengguna terhadap internet itu juga diintervensi oleh karya itu. Ketika pengalaman pengguna terhadap internet menjadi hal yang diabaikan, ya dia hanya menjadi eksperimen terhadap teknologi saja, tetapi tidak masuk ke level bagaimana karya itu bisa merasuk ke ranah kehidupan dan kesadaran kognitif si para pengguna internet itu. Gua rasa sampai situ dulu ya respon pertama gua. Oke, thank you Zik. Lu langsung komplit loh. Cukup komplit banget. Gua ya ngasih gambaran yang umum, terus kemudian langsung ke karya-karya si Theo dan si Ufik gitu. Dari pendapat Ziki yang menarik banget, bagaimana dia melihat hal yang utama itu adalah tentang bagaimana protokol internet, kemudian itu menjadi hal yang paling ini ya, paling krusial gitu. Mungkin itu yang sangat membedakan gitu, misalkan dengan praktik seni yang tidak menggunakan internet sebagai moda produksinya gitu, sebagai moda produksi artistiknya. Theo atau Ufik ada tanggapan nggak? Ya, kalau aku sih menarik banget tadi pas Zikri ngomong tentang karena karya ini sifatnya belum selesai gitu, maksudnya akan terus dicoba, justru itu akan membuka banyak kemungkinan untuk bereksplorasi dengan semesta internet itu sendiri. So kayak gitu, kayak aku sendiri juga sebenarnya belum tahu ini akan sampai mana nih nanti eksplorasinya. Jadi udah ada beberapa konsep dan bayangan metode untuk edisi dari seri karya ini selanjutnya. Tapi tentunya dengan komentar yang tadi dari Zikri itu cukup untuk memberikan pemahaman tentang kalau kemungkinan materialnya ini bisa sangat dieksplor ke hal-hal yang mungkin akan makin menemukan bentuknya sebagai karya internet itu sendiri. Karena ya seperti tadi kan karya si, misal kalau ngambil contoh dari karyanya si Flukcup atau karya si Agan kan tentunya dia punya bentuknya sendiri dan punya dari semesta yang luas ini dia punya bentuk dan semesta sendiri gitu. Kalau karya itu ditampilkan seperti tadi kata Bang Diki, kalau di galeri ya mungkin atau ditampilkan di website khusus mungkin akan beda ya kalau ketika dia didistribusikan secara lepas saja melalui media sosial kayak gitu. Jadi apa ya, aku sih membayangkan nanti mungkin eksplorasinya akan ke situ, akan mencari atau akan menemukan distribusi dan metodenya sendiri karya ini nanti akan seperti apa. Kalau aku sih sebenarnya akan tetap memakai bahan yang sama, bahan yang udah ada, materi peristiwa yang berbeda, yang kemudian kita coba materi dan distribusi dan eksplorasi semestanya atau apapun yang nanti akan berubah-ubah.
cukup menarik sih dan apa ya dan jadi sangat menyenangkan gitu membayangkan ini akan seperti apa nantinya, dan juga membayangkan karena karya apa ya, membayangkan bentuk-bentuk interaksi yang bentuk-bentuk dan kemungkinan interaksi itu seperti apa sih selain yang sifatnya interaktif gitu atau yang sifatnya langsung bolak-balik gitu antara yang di layar dan yang di luar layar, atau apakah ada gitu interaksi yang seperti sifatnya mungkin sedikit berbeda atau kemungkinannya beda lagi. Jadi apa ya, itu yang menurutku akan sangat menarik buat dicoba mencari atau menemukan bentuk-bentuk interaksi yang lain atau seperti apapun itu. Ya ini apa ya, ini sangat menarik karena seperti apa ya, seperti punya ruang yang sangat ya mungkin istilahnya bukan ruang lagi ya, karena kalau kita ngomong kayak komentar dikit tadi tentang batas-batas, harusnya apa ya, mungkin kata ruang udah nggak cocok lagi atau apa gitu, bahasa yang tepat gitu. Di dalam jaringan ini kan ya itu kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas dan sangat menarik buat dia. Itu sih dulu mungkin. Kalau dari Jikri sendiri sebenarnya terjadi apa ya, pemahaman dan refleksi tentang kerja internet itu sendiri ya. Nah kalau melihat kasus kembali tentang praktek yang gue lakuin di karya gue, dan sebenarnya di luar praktek itu sendiri tentang bagaimana kerja networking sound itu terjadi di internet, sebenarnya jadi refleksi banget karena karya gue sebenarnya nggak bisa dibiarkan begitu aja di internet, tetap harus ada guenya yang mengompos itu kembali dari pilihan komposisi atau sequence yang dihadirkan di website itu sendiri gitu loh. Tetap perlu gue untuk mengompos kembali, nggak bisa bergerak sendiri tanpa gue juga. Tapi sebenarnya juga ada pertanyaan tentang bagaimana kerja-kerja ruang sound itu sendiri di internet. Maksudnya kayak net label atau archive sound itu sendiri di internet seperti archive.org yang memang banyak menyimpan selain sound ya dan macam-macam segala pun. Karena benar banget ya yang dikatakan Jikri, sebenarnya tanpa net label pun sebenarnya sharing file sound itu sudah terjadi ya. Udah hidup sendiri gitu di internet. Udah ada media fire gitu, udah ada for share yang kemudian dia tanpa atap-atap itu lagi tershare kembali gitu. Kalau melihat fenomena remix bajakan atau sound-sound bajakan itu bergerak di internet gitu. Sebenarnya kan jadi refleksi banget ya Bang Diki kalau dari kata-kata Jikri dan penuturan dari Jikri tadi gitu tentang bagaimana ketika ada platform tentang sound itu sendiri gitu loh, atau platform yang membahasakan tentang interaksi itu sendiri, kali ini dengan medium sound, tapi apakah dia memang benar-benar bisa lepas dari platform satu atap itu sendiri dan dia bisa bergerak di atap-atap lainnya bahkan tanpa atap gitu. Pertanyaannya kan tadi gitu. Gue lebih refleksi sih gitu tentang bagaimana melihat keautorsipan kita di internet itu sendiri akhirnya gitu. Apakah memang perlu kita sendiri atau ternyata internet itu karya itu bisa hidup di internet tanpa si pelakunya ikut campur lebih banyak gitu. Apalagi ini konteksnya remix ya, kalau di gue kan, nah remix itu kan sebenarnya sudah didistorsi tuh si pertama memberikan file itu gitu loh, harusnya ya gitu loh. Kalau dilihat dari fenomena TikTok itu sendiri, kalau dilihat dari sound gitu. Ya sebenarnya kalau kita kembali gitu kepada pemahaman atas seni yang gua rasa ini udah disepakati oleh semua orang lah, bahwa seni sebagai sebuah tindak kreatif gitu, dia kan selalu menawarkan alternatif perilaku, alternatif cara pandang, alternatif konsumsi, alternatif informasi atau apapun, semuanya alternatif yang dalam arti dia selalu berada pada jalur yang progresif dan visioner gitu. Misalnya kita balik ke lukisan. Ketika dulu orang-orang yang menggambar itu dianggap sebagai orang terampil saja gitu. Kemudian ada para
pelukis-pelukis perupa-perupa yang dia memberikan alternatif. Langit biru dibikin warna hijau. Ya kan? Yang misalnya orang menggambar hanya kelompok-kelompok ningrat, tiba-tiba dia menggambar yang bukan kelompok ningrat. Dia menawarkan alternatif. Ya kan? Yang seharusnya susila, dia tiba-tiba menggambar perempuan telanjang. Ya kan? Yang biasanya di dalam rumah, ini tiba-tiba impresionis keluar studio. Ya kan? Dia menggambar orang-orang di ruang publik. Dia alternatif. Ketika impresionisme menjadi dominan, Cézanne balik lagi ke studio. Gitu. Dia alternatif lagi. Gitu. Ketika orang semua menggambar persis, tiba-tiba Kubis menggambar geometris. Dia alternatif lagi. Nah, dalam pemahaman itu sebenarnya kan kejaran praktik seni adalah mencapai yang alternatif itu, yang dia tidak monoton. Seni itu kan melepas dari kemonotonan. Itu yang gua percaya ya. Nah, sama seperti dengan bagaimana kita menempatkan kedudukan seni dengan keberhadapannya dengan teknologi gitu. Apalagi jelas teknologi itu dia selalu membuat pola yang berulang. Dia repetitif, itu sifat dari teknologi itu repetitif. Gitu. Bagaimana pengulangan yang terjadi dalam rutinitas masyarakat itu ditawarkan sebuah alternatif. Kan itu sebenarnya tujuan dari kita berkreasi gitu. Makanya disebutnya ini kan kreativitas dan inovatif gitu. Inovasi. Nah, misalnya gini. Dalam kegiatan internet di ranah Web 2.0 itu yang sifatnya user generated content, terus interaktif, ya kan? Contoh ini sering kali gua gunakan untuk menunjukkan bahwa yang perlu kita sadari tentang internet art itu bukan soal canggih-canggihnya berkarya ya, tetapi bagaimana bisa merespon fenomenanya. Contoh ini adalah lagi-lagi gua mengambil kasus video yang dibikin oleh YouTuber Kamar Atas itu. Kalau teman-teman mau cek di YouTube itu ada nama channel YouTube itu Kamar Atas, yang dia bikin satu rubrik namanya Medan Negle. Dia menggunakan platform video chatting Omegle untuk bertemu dengan orang-orang asing gitu, strange people. Di dalam video itu dia ngajak berantem tuh orang-orang yang ditemuin di video itu. Dia nantangin berantem, pukul nih, ini gua pukul gitu. Sampai di satu titik dia bikin eksperimen mengajak salah satu temannya, entah teman atau adiknya gitu, untuk ikut di dalam video itu, memancing satu percakapan yang mengarah pada seksualitas gitu. Si perempuan yang mereka ajak ini di direct untuk membangun percakapan kepada orang asing yang ada di seberang video sana terkait dia akan mau ganti baju, ya kan? Ketika si orang di balik video sana sudah mulai menunjukkan gelagat birahinya, tiba-tiba di balik perempuan itu muncul si pemilik YouTube Kamar Atasnya, langsung mergokin, lu nafsuan lu ya gitu kan, lu mau ini gitu. Secara praktis mereka sebenarnya hanya melakukan performance kan, acting, tiba-tiba dipergokin gitu. Tetapi sebagai gejala zaman, dia layak kita sebut sebagai internet art gitu. Karena dia merespon fenomenanya dan dia memberikan alternatif untuk bagaimana kita memahami dunia dari cybercrime, dunia dari video chatting, kerentanan teknologi itu, kerentanan social networkingnya. Itu yang direspon oleh praktik yang dilakukan oleh kawan-kawan Kamar Atas. Hanya saja sayangnya praktik mereka atau produk mereka itu tidak dibaca sebagai karya seni gitu. Dan mereka pun tidak mendeklar itu sebagai karya seni. Kan persoalannya hanya pada legitimasi atas praktiknya gitu. Diskursus apa yang mencoba membaca itu. Ya. Sayang aja tuh nggak ada kurator yang ngundang itu Kamar Atas untuk dibikin performance itu videonya gitu. Kalau nggak udah selesai itu persoalan internet art di Indonesia, gua rasa ya. Atau contoh yang lain misalnya ini kita bisa melihat fenomena yang paling
paling heboh Om Telolet Om. Gitu. Ya, gua rasa eksperimen Om Telolet Om itu eksperimen yang paling sangat lokal dan tidak terjebak pada itu. Kalau tadi gue bilang ada 5 kesadaran itu kan sebenarnya jebakan ya, apalagi terkait material. Rezim material itu tidak kita alami di Indonesia, itu rezimnya Western, itu rezimnya Barat itu material itu. Kita nggak pernah punya sejarah material yang konkret. Ketika upaya eksperimentasi terhadap satu medium itu hanya mengejar medium saja, melupakan aspek sosialnya, dia akan terjebak pada wacana itu, gitu. Wacana yang sangat materialistik, sangat Barat dan tidak kita gitu sebenarnya. Nah, Om Telolet Om itu gua rasa dia lepas dari jebakan itu gitu. Karena yang dimainkan oleh para pengompor Om Telolet Om itu hanyalah tingkah laku para netizen gitu. Yang mereka sadar banget masyarakat kita itu mempunyai interest yang tinggi terhadap teknologi internet, terus mau beramai-ramai untuk melakukan satu tindakan bersama dengan menggunakan hashtag itu yang kemudian direspon dengan praktik kreatif gitu. Gua nggak berani menyebutnya sebagai praktik artistik karena orang yang mengaku terlibat dalam gerakan itu mengatakan kepada gue itu bukan karya seni, itu hanya eksperimen aja gitu. Nah, tapi itu kita bisa lihat sebagai tindakan kreatif gitu dengan mengkampanyekan hashtag Om Telolet Om. Dampaknya apa? Persoalan tentang apa yang ada di internet dan apa yang ada di fisik itu melebur. Kita kembali lagi pada perayaan yang sifatnya fisik, bertemu bus di pinggir jalan, tetapi itu bisa kita nikmati secara berbarengan di dunia internet. Nggak canggih sama sekali secara teknologis gitu. Tetapi sebagai praktik yang merespon gejala zaman di mana dunia kita sekarang adalah dominan oleh internet, dia menjadi penting gitu. Dia menjadi signifikan untuk dibicarakan. Nah, gua rasa itu juga menjadi menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi gitu. Kalau misalnya tadi di sesi pertama gua cukup secara radikal menekankan tentang eksperimentasi medium, terutama mempreteli sifat-sifat dari internet, tapi jangan dilihat pula itu sebagai sebuah keharusan yang absolut gitu, karena kita punya karakteristik masyarakat kita yang berbeda sama sekali dari lahirnya teknologi ini, dari karakteristik masyarakat tempat teknologi ini lahir gitu. Yang itu harus dicari relevansinya dengan praktik-praktik kita gitu. Nah, misalnya dalam konteks praktiknya Theo atau praktiknya Ufik gitu, bagaimana kemudian ketika mereka mencoba mengeksplorasi teknologi internet atau internet sebagai medium dalam praktik kesenian, dia bisa menggemakan gejala zaman sekaligus juga menggemakan kepentingan lokalnya, kepentingan di mana ide itu kemudian dieksekusi atau lahir dan kemudian dieksekusi. Bagaimana itu bisa paling tidak memberikan alternatif rutinitas bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu lewat internet. Bagaimana ketika saya mengakses website Hopla, kemudian mengkonsumsi karyanya Ufik, saya diberikan alternatif daripada sekedar hanya garis-garis yang bergerak-gerak. Apa yang kemudian saya dapat? Karena kan kalau misalnya dalam praktik kita gitu, kalau secara fundamentalis hanya berpegang teguh pada eksplorasi bentuk, ya dia nggak jadi apa-apa gitu. Sejarah bentuk itu tuh nggak berlaku di masyarakat kita. Gitu. Sejarah bentuk itu hanya punya di sana. Gitu. Kita punya kaitan erat dengan bagaimana bentuk itu berselaras dengan kepentingan politik dan sosial. Gitu. Kan itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Dalam konteks itu sebenarnya akhirnya kita bisa melihat beragam kemungkinan itu berangkat dari bagaimana memahami medan sosial dari teknologinya. Gua rasa itu yang paling pertama harus dipreteli dulu gitu. Makanya konsep tentang oprek-oprek sosial itu menjadi penting dalam hal ini ketimbang hanya sekedar oprek-oprek teknologis gitu. Bagaimana kita memahami attitude dari masyarakat internet misalnya, itu yang harus direspon. Ketika kita sudah memahami attitude atau pola pikir masyarakat internet, dengan sendirinya kita akan memahami
attitude atau pola pikir dari teknologinya sendiri. Jadi metodenya mungkin bisa dibalik dalam melakukan eksplorasi tersebut. Dalam praktik yang dilakukan oleh kawan-kawan Pasir Putih atau Gubuk Kopi misalnya, dengan cara mereka melakukan pengarsipan di platform YouTube, ya secara produk biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa. Tetapi kalau kita melihat relevansinya bagaimana mereka merayakan teknologi internet, kemudian dilihat konteks lokalnya bekerja, bahwa penggunaan terhadap internet itu kemudian mengaktifasi gerakan di lokasi itu, dan kemudian dia masuk ke wacana aktivisme, dia menjadi relevan untuk kita bicarakan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita bisa menyebut itu sebagai internet art juga? Jangan-jangan kita punya rumusan sendiri tentang apa itu internet art. Nah, gua kira ketika kita mengevaluasi lagi atau meninjau lagi Project Hopla, deklarasi atau pernyataan atas itu yang perlu digaungkan gitu. Hopla berada di posisi mana sebenarnya? Apakah dia secara sadar atau secara politis memang memilih eksperimentasi medium saja gitu untuk berkontribusi bagi pengetahuan juga, atau dia membuka kemungkinan bagi penjelajahan terhadap hal-hal yang lebih relevan bagi masyarakat kita di sini gitu. Nah, itu kan yang menjadi persoalan di dalam praktik kita. Karena gua rasa gejala-gejala miss tersebut tidak terjadi hanya di Hopla ya. Hampir di semua penyelenggaraan karya seni yang melibatkan teknologi-teknologi itu abai gitu, lalai dia untuk menetapkan posisi sosial dari penyelenggaraannya gitu. Dan terkait dengan pengulangan, kalau tadi gue mengambil contoh lukisan, kita bisa mengambil contoh video juga, misalnya kayak gini. Ketika Video pertama kali diadakan gitu di Indonesia, Roni Agustinus itu dengan lantang sekali dia menyebutkan bahwa generasinya Krishnamurti itu cuman menggunakan video. Artinya dia hanya menggunakan video untuk mempercantik karya seninya. Dia tidak membicarakan video itu sendiri sebagai karya seni. Generasi kami, generasi Video itu membicarakan video sebagai bahasa seninya, sebagai mediumnya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perkembangan yang kemudian, di tahun 2005 Subversion, kemudian tahun 2007 Militia, wacana yang berkembang itu masih meletakkan video sebagai siasat terhadap medan sosial. Ya kan? Baru ketika Video Flash sama Orde Baru kita melihat ada upaya-upaya eksperimentasi video dalam konteks estetika dan bahasa itu benar-benar dilakukan. Nah, kalau misalnya kita menyikapi juga internet seperti itu, sebenarnya polanya sama. Kalau dulu internet digunakan sebagai siasat, mungkin kita sekarang masuk pada internet sebagai bahasa seni, bukan bahasa teknologi lagi. Nah, gua rasa itu yang belum tereksplor dengan cukup komprehensif di masa ini. Hopla itu kan juga salah satu platform untuk ngeriset gimana sih keadaan gue juga baru tahu sebenarnya. Jadi angkatan gue gitu terutama atau Mediki sebenarnya kan juga bukan udah natif internet ya, seperti beberapa teman-teman angkatan generasi baru sebenarnya. Kalau gue pribadi kenal internet tuh tahun 9 berapa ya? SD kelas 4 gue. Gitu. Jadi emang banyak diskusi terutama untuk kan gue kan di Hopla itu sebenarnya memang gak ada jabatan sebenarnya, cuma gue ngurusin masalah teknis untuk teman-teman berkarya, terutama untuk misalnya si Ufik sama Theo gitu, itu lebih banyak obrolan tentang ini gimana menampilkannya, ini gimana konteksnya, ini gimana korelasinya dan segala macam. Terus dan itu nggak terlalu gue temukan di seniman Jepang terutama, karena emang kita cuma mengundang seniman Jepang. Terus ada satu seniman Indonesia Singapura juga, itu mereka malah tidak memakai website Hopla, mereka memakai Telegram untuk bikin house co-op diskusi 24 jam non-stop. Yang gue juga cuma jadi pembaca ini aja, pembaca readingnya doang. Terus ada
ada si Alfred dari Filipina gitu. Yang sebenarnya yang Alfred itu juga sebenarnya tekniknya lebih riset base gitu, materi yang ditemukan dia di sosmed, di jagat search lah. Di mereka si Alfred itu nyari tentang mistik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara terutama Filipina. Dia ngumpulin data, tapi semua orang bisa interaksi di Excel-nya yang dia bikin dan diletakkan di website-nya Hopla. Jadi orang-orang bisa ngisi langsung tuh di Excel. Atau mengirim email, atau ngirim Instagram, atau apa, dan link-linknya itu link-link tentang mistik, misalnya sederhana kayak kemarin COVID, ada batu yang bisa nyembuhin, yang gitu. Terus untuk Ufik sama Theo, tadi kan juga dibilang Ufik ini juga baru pertama si Ufik untuk mencoba ranah internet ya, yang benar-benar fokus gitu untuk membuat karya ini. Kalau Theo mungkin sudah beberapa kali, tapi yang dibilang Diki tadi tentang Theo masih menggunakannya sebagai jalur distribusi gitu, dan distribusi ini kan juga kita obrolin kemarin sebenarnya udah jauh juga. Nah, gue nggak tahu ya, maksudnya ketika mencari, dan gue juga mungkin untuk kalau gue pribadi gitu ngelihat beberapa orang-orang kayak tadi di rumah atas gitu, gue sering kelewat tuh Zik. Maksudnya gue sering lihat YouTube, gue sering lihat itu segala macem. Bener kata lu bahwa gue pribadi pun gitu, ini masukinnya ke wilayah apa ya gitu, maksudnya ada yang kreatif, ada yang seni, ada yang lucu-lucuan, ada yang cuma iseng gitu, termasuk karyanya si Agan sama si Fluxcube yang dari awal juga udah gue lihat gitu. Waktu gue nonton itu tidak ada tuh konteks di kepala gue memang ini karya seni gitu, dan itu mungkin buat gue itu berhasil juga sebenarnya, karena emang itu yang diharapkan mereka justru sebenarnya kan, itu mereka nggak yang tadi bilang Mas Ziki masalah ruang lah, masalah kesadaran tentang viralitas itu yang memang baru awal-awal waktu ketika internet udah mulai gede banget, sosmed yang jadi bahan pembincangan kan sebenarnya viral, semua orang bisa prosumer lah, produser konsumer apa segala macam itu. Dan ketika kami gitu ya diskusi tentang mencari seniman pun gitu, terutama di Indonesia juga merasa kesulitan sebenarnya. Dan makanya waktu itu Diki bilang, udah kita bikin ini simulasi gitu. Emang proses pembacaan gimana ya karya-karya Indonesia terutama untuk bahkan ada misalnya seni internet kah, internet art kah, net art lah, apa gitu istilah-istilahnya yang memang wah ini gila juga ya, termasuk buat gua juga hal baru sebenarnya gitu. Nah, pas lagi balik ke Ufik sama Theo gitu, ada beberapa kesadaran yang Theo sih waktu itu gue ngobrol tentang kesadaran tentang ini bukan cuma distribusi nih, akhirnya diolah dengan semua tim gitu, dengan diskusi bahwa ini orang-orang paling enggak itu ada interaksi gitu, interaksi bahwa Vopla tidak mau dia cuma jadi website pajangan sebenarnya kan. Lo kalau udah jadi pajangan dong udah, paling kita bikin website kita capek juga gitu. Dan di karyanya Theo akhirnya membuat sebuah formulir yang tidak lu bilang tadi www juga, kita memakai platform lain gitu untuk formulir, mereka mengisi termasuk data, kita ngumpulin data juga, data itu masuk ke database-nya si formulir dan masuk secara otomatis ke datanya Theo sama Hopla. Theo memproduksi lagi dengan pilihan-pilihan karya yang dengan pilihan-pilihan gambar yang dipilih oleh para pembuka pengisi form. Lalu Theo mempublish lagi ke website gitu dan mempublish lagi via sosmed. Jadi ada ranah itunya. Untuk Ufik, gue waktu itu cukup menarik sih sama Ufik, karena basis gue gitu dan Ufik sebenarnya kan emang visual tapi grafis video atau kayak gitu lah. Tiba-tiba dihadapkan sama tantangan nih, terutama buat Ufik juga gitu. Dan gue sangat tertarik ketika Ufik bikin, wah kita sama-sama nyoba nih Fik, gue bilang. Ufik pengen bikin apa Fik yang pertama kemarin ya? Cuma 3 garis bergerak gitu Fik ya? Ya 3 garis bergerak, dan menariknya ketika bikin itu kami bikinnya emang dari scratch gitu, bukan dari halaman HTML dari scratch. Terus gue jujur tuh karya Ufik paling lama tuh yang gue kerjain itu dari sekian seniman dulu doang Fik. Tapi emang gue sendiri atau teman-teman sendiri memang bukan programmer ya. Ada sih teman-teman programmer yang emang bisa, tapi kebanyakan teman-teman programmer gue tuh yang bukan emang fokus ke kesenian itu, ke kreatif mungkin ya.
Terus yang menarik itu adalah bagaimana Hopla atau perwakilan gue gitu mentransfer apa yang dipengenin Ufik secara visual itu terjadi secara interaktif atau secara code atau coding itu ke internet. Itu juga jadi hal yang menarik. Gue nggak tahu ya, maksud gue ini gue balik cerita yang pas lagi kenapa karya Ufik seperti itu, dan gue nggak tahu kalau yang karya Theo ke publiknya mungkin bisa lebih cepat sampai karena dia interaktif dan agak lebih mudah gitu. Orang milih-milih doang kan, set gitu. Walaupun ada pikiran-pikiran kalau mobile gimana ya. Terus kalau Ufik, gue masih melihat, gue nggak tahu. Maksudnya makanya Hopla waktu itu dari Diki akan membuat sedikit angket sebenarnya tentang tanggapan mereka terhadap karya-karya yang ada di Hopla sebenarnya. Jadi gue belum tahu tuh tanggapan publik dari ke karyanya Ufik sebenarnya. Apakah dia melihat cuma gambar-gambar aja? Apakah mereka ngeh tentang Bomba Talu itu? Atau ternyata memang seperti itu, karena bahasan waktu itu kami kan tentang karyanya Rafael Rosendal tuh yang internet, terus cuma ada halaman-halaman doang. Bahkan yang menarik dari karyanya Ufik adalah sebenarnya dia sudah sadar bahwa si browser itu harusnya bisa diapa-apain sih, karena bukan cuma ruang lu naruh karya di situ. Sebenarnya menarik ketika kita balik lagi ke tajuk Hopla. Hopla itu sebuah seruan spirit dari Chairul Anwar untuk menyatakan bahwa kata bukan sekedar kata. Kita harus melompat atau melampaui daya dari sebuah kata. Kan itu gagasan pertamanya. Gua pribadi sangat menyetujui pemilihan kata Hopla sebagai tajuk dari proyek ini, karena kalau kita melihat sejarah kelahiran internet misalnya, terutama ketika web 1.0 itu mendunia ya, itu kan ada upaya untuk melampaui teks, gitu. Teks dilawan dengan hypertext, gitu. Kemudian muncul hyperlink. Walaupun situs-situs web itu masih dalam posisi dalam sifatnya yang sangat statis gitu. Dia belum interaktif seperti web 2.0 gitu. Tetapi ada upaya itu melampaui yang disebut dengan teks. Dalam kaitannya dengan perbincangan melampaui itu, gitu, jika kita mengingat kembali ide-ide tentang usaha pengembangan estetika, bahasa estetik gitu, dalam sinema misalnya kita mengenal yang disebut rezim naratif. Kemudian dalam konteks media baru, ada tawaran dari Lekmanovic untuk melawan rezim naratif itu kita bisa menggunakan database, ya kan? Tapi kita masih berbenturan dengan apa yang disebut dengan rezim layar, ya kan? Bagaimana kita melampaui rezim layar yang menurut Lekmanovic dari buku yang udah usang itu The Language of New Media, itu masih akan belum bisa kita lampaui beberapa dekade ke depan. Terus tapi dari perbincangan kita tadi kita menemukan lagi ternyata ada rezim dinding, selain rezim layar ada rezim dinding yang bekerja, yang menjadi hegemoni dari praktik-praktik kebudayaan kita. Sekarang kita masuk ke era yang lebih baru gitu. Ada blockchain yang itu udah bukan lagi internet gitu. Blockchain berbeda sama sekali dengan internet. Dia protokol tersendiri gitu. Yang bahkan semua teori yang kita pakai untuk membicarakan seni video, seni kontemporer, seni media baru, seni internet itu tidak akan berlaku sama sekali untuk membaca blockchain kalau perspektifnya masih sama. Dalam konteks blockchain, anonimitas dari subjek menjadi utama, tapi identitas dari sebuah karya menjadi utama juga. Sementara di internet itu informasi real dari subjek itu menjadi penting, autentisitas konten itu tidak penting. Semuanya kebalik, peristiwanya kebalik. Duplikasi tidak berlaku lagi dalam blockchain. Pengalaman indrawi tidak lagi berlaku dalam blockchain. Semuanya data. Tapi data yang dimaksud tidak serta-merta database yang dibicarakan oleh Lekmanovic dalam konteks blockchain. Belum tuntas kita membicarakan database, kita sudah berhadapan dengan fenomena yang sangat baru sama sekali. Dan semua teori video itu nggak berlaku. Gue berani mengklaim.
Ya, hampir 20 tahun Okevidio membangun wacana tentang seni media baru itu nggak berlaku ketika untuk membaca blockchain gitu. Bagaimana kita mendefinisikan pasar seni rupa sekarang ini? Bagaimana kita mendefinisikan praktek-praktek kesenian pada saat ini? Itu udah nggak berlaku lagi teori-teori itu. Bahkan menggunakan teori sapu jagat Walter Benjamin yang sangat terkenal itu untuk membaca blockchain itu perlu dirombak ulang pengertiannya gitu. Apa sih yang disebut dengan reproduksi mekanis itu dalam konteks blockchain? Apakah masih sama seperti ketika dulu dia membaca sinema? Bahkan untuk membaca internet aja kita perlu mengubah pengertian terhadap mekanisme reproduksi itu. Nah, itu kan menjadi persoalan ya. Nah, maksud gua ketika sampai pada titik ini gitu, pertanyaannya adalah apakah itu kemudian semua harus diseni-senikan gitu? Kan itu menjadi pertanyaan penting sebenarnya. Seberapa penting sih seni buat kita sebenarnya? Apakah seagung itu seni harus semuanya diseni-senikan? Kan itu menjadi pertanyaan yang krusial. Gitu. Bahwa ketika fenomena blockchain ini sudah terjadi, para eksponen seni dunia kontemporer global itu sudah dipermalukan oleh para pegiat kripto gitu. Sudah diceng-cengin gitu. Nah, itu jadi tantangan baru sebenarnya. Bagaimana Hopla kemudian bisa menempatkan posisinya? Kalau tadi gue bilang ada rezim naratif, kemudian rezim layar, dan kemudian rezim dinding. Mungkin jangan-jangan rezim internet harus dihancurkan lagi gitu untuk bisa masuk ke dunia protokol baru itu. Dan yang kita alami sekarang, generasi kita ini blockchain gitu, orang-orang seniman-seniman yang berumur kisaran 25 tahun sampai 30 tahun sampai 40 tahun itu benar-benar mengalami blockchain sebagaimana generasi 90 dulu pertama kali mengalami internet. Polanya juga berulang. Dan itu bisa kita pelajari dari pola-pola itu. Bagaimana kita akan mencari cara untuk membacanya, kemudian merumuskannya, kemudian meletakkannya kepada praktik kita ke depan. Kalau misalnya Okevidio pertama itu masih membicarakan televisi, ya, Roni Agustinus itu masih membayangkan bagaimana karya seni video itu muncul di televisi. Tahun 2003 dia menulis itu. Kurang dari 5 tahun setelahnya, orang-orang udah nonton YouTube. Di tahun 2006. Ya kan? Ketika teman-teman di forum Lenteng atau di Milisi Film atau gua dan kawan-kawan terdekat gitu berusaha untuk mencoba merumuskan generasi media sosial atau generasi performatif dengan mengambil video sharing platform sebagai picuan untuk menentukan karakteristik generasi ini, sebagaimana dulu Roni Agustinus mengambil MTV untuk menentukan karakteristik generasi dia, gitu. Tiba-tiba kita bertemu blockchain gitu. Semuanya berjalan dengan cepat. Gitu. Sementara eksplorasi seni itu tersendat. Bagaimana Hopla bisa menjawab itu? Itu PR yang sangat besar sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya benar yang dikatakan Zikri ya. Menurut gue emang ya kayak karena kan kemarin juga waktu ketika diskusi di awal juga memikirkan Hopla juga kan karena kita melihat ada satu perubahan radikal gitu, misalkan ketika di masa pandemi, terus kemudian setelah pandemi gitu, atau bahkan nanti the next-nya itu kayak ya peristiwa itu juga membuat semuanya menjadi nihil gitu. Dan kadang-kadang gue melihat ya kayak misalkan kripto juga itu kan naik ketika di 2020 ya, pas banget itu COVID terjadi, itu naik mendadak. Semuanya memang di tahun 2020 itu semuanya langsung berubah gitu, berubah total gitu, dan memang banyak hal yang kemudian memang dalam tanda kutip ya, rasanya sudah tidak relevan lagi gitu untuk dipakai gitu karena terjadi perubahan besar yang ini belum tahu mau dibawa kemana gitu. Dan itulah sebetulnya menjadi hal yang menarik sebenarnya untuk kita lihat lagi gitu. Dan memang ada kebutuhan untuk membuat
Zikri tadi sudah menyinggung juga tentang periodisasi misalkan. Bagaimana internet di masa-masa awal terus kemudian digunakan di dalam seni, atau misalkan tadi Zikri misalkan juga sempat menyinggung tentang search engine gitu. Dan kita sebenarnya sudah ada gitu misalkan yang menggunakan search engine di tahun awal-awal 2000-an, tapi kan cuma sebatas seperti generasi Krishnamurti menggunakan TV gitu. Belum dilakukan seperti misalkan si siapa namanya sih? Grayson Andrew. Ya, Grayson Andrew dia kan benar-benar bermainnya malah di memanipulasi sistem gitu. Tapi kalau kita misalkan di tahun 2000-an pertengahan atau 2000 pertengahan lah, itu ada misalkan karya yang memang menggunakan search engine tapi memang memanfaatkan internet ini bisa, kalau diketik sesuatu dia bisa mengumpulkan hal gitu, mengumpulkan satu subjek tertentu yang memang perhitungan algoritma untuk menghitung mengumpulkan satu subjek gitu. Itu hal yang menarik juga sebenarnya untuk buat gue pribadi, itu menjadi sesuatu yang selalu gue pikirkan gitu. Seolah-olah perkembangan praktik seni kita itu, meskipun ide atau gagasan tentang konseptual art atau seni konseptual itu udah berkembang sedemikian jauh, tetapi dalam eksekusinya gitu, kayak ada gejala masih selalu terjebak pada kebendaan, selalu pada representasi. Misalnya kayak karyanya Adi Darmawan yang Insya Allah itu gitu. Dia menggunakan internet sebagai cara untuk membuat visualnya, tapi kan konon karya itu ditampilkan sebagai hasil dari cetak gitu kan, grafis di dalam galeri gitu. Kembali ke benda gitu. Atau misalnya ya buat para kurator tuh nggak cukup tuh membicarakan karya Agana Harahap kalau hanya di internet gitu. Pasti dicetak lagi, kemudian ditampilkan di pameran fisik gitu. Bagaimana kita bisa berangkat lebih jauh untuk membicarakan internet ketika rezim itu tidak bisa dihancurkan dulu gitu. Ya ini himbauan yang sangat radikal sebenarnya. Artinya ketika kita mendukung apa itu yang disebut dengan protokol internet dalam konteks ini, ya itu udah nggak butuh lagi tuh pameran-pameran, itu nggak butuh gitu. Semuanya sudah ada di dunia virtual gitu. Dan itu akan dialami. Pengalaman yang dituntut oleh generasi terdahulu, pengalaman fisik, itu pengalaman usang menurut gua. Ya kan? Menikmati sinema itu tidak lagi ruang gelap, itu bahasa usang. Sinema itu sekarang punya attitude-nya yang berbeda. Ya kan? Tapi hampir mayoritas para filmmaker kita itu masih meromantisir tentang ruang gelap dalam konteks sinema. Itu kan menjadi persoalan ya. Ketika pola pikir itu masih terus dilestarikan dalam arti melestarikannya untuk membendung eksperimen-eksperimen baru, ya dia menjadi penjegal untuk eksplorasi itu gitu. Kita seolah-olah bertemu dengan jalan buntu gitu, bahwa yang tidak di ruang gelap itu tidak sinema gitu. Padahal kalau kita mengutip kata bapak film eksperimental paling diacu di Amerika itu Jonas Mekas, dia menyebutkan bahwa inti dari sinema eksperimental itu adalah perkembangan gaya berpikir audiensnya. Dalam arti jika audiensnya mengakui itu sebagai sinema, dia sinema gitu. Kan itu poinnya kan. Kalau semua para YouTuber, para netizen mengakui bahwa film di YouTube itu adalah sinema, dia sinema. Kita bisa menggunakan argumentasi itu sebenarnya untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang relevan buat kehadiran teknologi ini gitu. Itu kan menjadi persoalan. Maksud gua, bagaimana kita menghadapi persoalan ini, pertarungan wacana ini gitu. Kalau generasi Video mampu melakukan itu dengan secara rutin 2 tahun sekali membuat Video gitu, akhirnya kemudian seni video dapat diterima gitu.
Bagaimana kita mewacanakan tentang seni media sosial untuk bisa diterima dengan naturnya yang seperti itu? Gitu. Menolak rezim-rezim dinding itu. Gitu. Sungguh, kalau kita masuk ke dunia ini, itu bahkan yang disebut dengan profesi kurator itu nggak akan dibutuhkan lagi. Gitu. Yang dibutuhkan adalah developer. Dia yang mengkurasi konten. Gitu. Lewat apa kurasi kontennya? Algoritma. Gitu. Bagaimana kita bisa mendudukkan posisi ini antara kebutuhan manusiawi gitu dengan kefaktualan dari robot algoritma kode. Bagaimana itu bisa saling bertemu gitu. Bahkan dalam fenomena blockchain aja kita masih bisa melihat contoh peristiwa yang menunjukkan atau mengindikasikan kegagapan terhadap teknologi itu gitu. Kasusnya Anang itu yang orang merasa merugi gara-gara ngikutin Anang untuk naruh investasi gitu. Hanya gara-gara terjebak sama rezim internet bahwa harus trust gitu. Orangnya harus jelas, tidak boleh anonim. Gara-gara percaya Anang, ya kan? Yang terjadi adalah kerugian sekian juta gitu. Padahal dalam logika blockchain yang dituntut adalah kepercayaan terhadap kode, literasi kode yang dibutuhkan kemudian. Ada yang kejadian lucu dalam huru-hara dunia kripto itu, dunia blockchain itu, seorang kritikus seni rupa dunia bernama Jerry Saltz itu pernah nge-tweet, saya sedang menantikan beaconnya kripto. Jadi dia mencoba menganalogikan kripto itu sebagai lukisan gitu. Di dunia lukis itu ada Francis Bacon yang memberikan temuan baru lah dalam konteks visual lukisan. Nah, dia mengatakan gitu, di dunia kripto ini saya menunggukan beaconnya. Di mana itu baru bisa saya ikut melegitimasi kripto art itu adalah sesuatu gitu. Buat gua statement si Jerry Saltz itu kolot sekolot-kolotnya gitu. Menganalogikan kripto dalam konteks lukisan misalnya itu sungguh keliru. Itu adalah sebuah pernyataan dari supremasi pengetahuan tertentu yang sinis terhadap perkembangan baru gitu. Dan dia hanya bisa merumuskan apa yang terjadi dengan menganalogikan satu hal dengan hal yang lain gitu. Padahal untuk merumuskan sesuatu hal yang baru itu kita butuh perspektif yang baru sama sekali. Bukan berarti kita melupakan pengetahuan yang sebelumnya. Satu informasi pengen gue sampaikan, di kalangan para pegiat kripto, praktik seni yang tidak berkripto itu sudah dilabel sebagai trad art, tradisional art. Jadi mau secanggih apapun lu bikin karya itu udah tradisional, seni tradisional di mata para pegiat kripto. Bukan lagi modern art, bukan lagi contemporary art, tradisional. Buat gua konsep itu bukan mungkin bagi orang yang pertama kali menggunakan itu semua candaan. Dalam posisi gue sangat menyambut kehadiran teknologi blockchain gitu dan membayangkan potensi-potensinya ke depan. Candaan itu bukan lagi candaan gitu, itu peringatan sebenarnya. Dalam arti kita harus merombak ulang cara berpikir kita dalam melihat posisi seni. Dengan kedudukannya akan berhadapan dengan teknologi yang berkembangnya sekian puluh tahun lebih cepat daripada seni itu sendiri. Kalau gue sih emang harus bener kayak Zikri, harus radikal. Kayak misalnya udah bener, tadi lu ngapain ngelihat pameran di JCC gitu, tapi 3D gitu. Jakarta kemarin gitu, gue ngeliat cuma lu orang dateng, lihat 3D, ya ruang-ruang lagi, ngapain gitu. Lu berbicara internet, wah gila. Internet kan jaringan ya, kabel, gitu. Tapi ada yang protokol hypertext, ada yang macam-macam dan lain-lain segala macam. Gila juga gitu. Dan benar ketika gue juga coding itu juga udah tradisional banget gitu. Coding itu dari awal sebelum internet juga udah ada sebenarnya kan, bikin aplikasi program gitu yang kita lakukan kan juga pengulangan juga sebenarnya. Cuman masalahnya pola distribusi, pola pengenalannya itu udah mulai berkembang ke ranah yang lebih luas gitu.
Kayak sebenarnya kayak kemarin juga lucu yang si Telegramnya karyanya si Dika Amalija sebenarnya, bahwa semua orang anonim gitu ya, lu boleh ngobrol apa aja, tapi mereka ada jadwalnya nih, jam segini ngobrol sama Geisha, jam segini ngobrol sama Anti Kolektif Club, jam segini ngomong sama Indoarno, dan itu cuma ada kejadian itu cuma ada kalau lu ikut di Telegram gitu. Teman-teman nih kayak di Hopla ada yang nggak punya Telegram, nggak ikutan, jadi memang apa, dan itu memang tidak kita tampilkan lagi si transkripnya ke website. Jadi emang sebenarnya kalau gue pribadi gue nyari tuh yang pola-pola kayak gitu sih sebenarnya, bukan si Hoplanya sebenarnya jadi ruang pamer sentral gitu sebenarnya. Tapi emang benar juga, emang kita kalau begitu mungkin di kepala gue pribadi itu masih ada rezim itu tuh masih ada di kepala kan, terutama yang terakhir itu yang tadi dinding tuh harus ada kelihatan terpampang gitu, layar komputer lu jadi dinding untuk pameran. Dan gue pikir ya benar, emang harus radikal banget gitu, nggak harus ada lagi afirmasi orang-orang apa ya, yang angkatan-angkatan itu untuk wah ya ini oke nih masuk dari seni. Kayaknya gue juga dulu waktu ngobrol sama Diki juga nggak ngomongin seni-seni banget sih, kita ngomongin cuman apa ya, ini internet gimana sih gitu. Termasuk kayak gue sama Diki sebenarnya baru juga gitu untuk membaca hal-hal ini. Dan memang kalau gue pribadi emang harus radikal gitu sebenarnya. Gue nggak tahu lah dengan sistem apa ya, ngajak siapa kayak apa dengan pola yang lebih baru gitu untuk viewing itu gitu maksud gua. Ini kayak si Ufik di chatting gitu ya, online viewing udah jadi jokes gitu. Ketika kita diskusi gini juga udah nggak kayak lagi lu harus diskusi yang serius itu ngapain gitu. Bahkan waktu Hopla membuat program diskusi sempat ada obrolan bang, kita nggak perlu live juga sih, kita maksudnya emang ya capek juga gitu, bahwa audiens sekarang juga siapa sih yang mau nonton diskusi live gitu secara ini capek, boy, orang cuman nonton reel aja udah 1 menit udah paling benar udah gitu, online viewing di HP gitu. Nah makanya udahlah nanti ada kita kan ada di YouTube, tapi karena emang isinya agak penting jadi kami lampirkan ke YouTube dan pola-pola lainnya sebenarnya gitu sih. Sebenarnya waktu sebelum huru-hara blockchain ini terjadi gitu, kalau gue ingat-ingat tuh sekitar 4 tahun yang lalu misalnya, sering banget bicara ngobrol gitu sama Diki tentang perkembangan seni media baru. Di obrolan kita itu selalu kita terpentok pada persoalan bagaimana mempertemukan para seniman dengan tech geek gitu, para penggandrung teknologi atau programmer lah atau hacker. Itu kan seandainya cara untuk mempertemukan itu bisa dilakukan gitu, mungkin eksplorasi terhadap seni media baru itu bisa memberikan kesegaran tertentu gitu. Nah, baru kemarin gue mengobrol dengan teman-teman di Cemeti gitu. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga semacam Cemeti atau Forum Lenteng, Ruang Rupa, MES 56, Kunci menyikapi situasi ini gitu. Gue jadi teringat kalau misalnya mendengar cerita-cerita generasi OT gitu, dalam upaya mereka untuk mencoba merumuskan sendiri praktik seni video atau seni media gitu. Mereka memulai dari workshop untuk belajar secara bersama-sama gitu, memahami medium videonya, kemudian mengundang para ahli yang memang tahu teknologi itu untuk terlibat dalam kolaborasi dalam laboratorium seni gitu, untuk berusaha paling tidak seniman ini benar-benar mengalami sifat dari teknologinya, kemudian menemukan kata kunci yang tepat gitu untuk kemudian mewacanakannya sebagai bagian dari diskursus seni gitu. Nah, mungkin barangkali pola seperti itu perlu kita lakukan lagi gitu, untuk mulai mempelajari apa itu coding, karena coding dalam konteks ini sangat relevan ya, sangat penting kebutuhan untuk mengetahuinya, karena yang akan kita hadapi di teknologi blockchain yang beyond dari internet ini adalah coding itu. Mungkin perlu ada upaya untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu gitu. Bagaimana misalnya para seniman mulai masuk bergaul di GitHub misalnya untuk bertemu dengan para developer itu gitu. Itu perlu dilakukan dalam posisi policy-nya gitu, untuk mendukung perayaan atau eksplorasi terhadap teknologi baru ini gitu. Hanya saja gitu kan, karena ini adalah kripto, tentu workshop-nya tidak lagi dibatasi dinding. Nah, kan itu.
Tapi GitHub tuh lebih menarik juga sih. Maksudnya itu udah lama banget ya GitHub ya. Orang-orang bikin aplikasi, software, bahkan terjadi kayak LinkedIn. Tuh orang lo mau kerja, gue bayar berapa dia sama lo gitu. Dan forum itu terjadi bukan diskusi-diskusi yang kayak kita gitu. Sebenarnya emang lu ngomongin algoritma bro. Dan itu diskusinya di situ gitu. Dan lu bayangin gitu, sebenarnya kan yang basic dari ginian kan cuma ngomongin logik ya, ngomongin logika sebenarnya. Jadi kenapa ini dia harus begitu, kalau dia mau jadi begitu harus diapain gitu doang sebenarnya kan. Ya itu juga yang agak PR juga sebenarnya ketika gue juga jujur misalnya tadi bener kata di si Jiki misalnya mungkin nggak perlu operator ya, kita butuh developer bener banget karena emang kalau udah ada kayak gituan maupun di blockchain atau apa paling nggak gitu paling nggak bukan developer lah orang-orang yang mengerti coding tadi atau code itu emang benar-benar jadi basic banget ini bukan lagi ngomongin apa ya bukan lagi ngomongin piranti gitu ngomongin alat kan lo harus ngerti apa ya algoritma yang banyak banget kan macam-macam lah ada yang bahasanya macam-macam gitu ya udah emang harus kayak gitu sih. Tapi gimana ya, maksud gua kalau si kripto itu sangat terpengaruh sama politik yang ada, itu gimana ya? Dan ternyata dia masih sangat nempel dengan bursa saham, gitu. Karena implementasi sosial pertamanya adalah currency. Dia benar-benar diadopsi oleh masyarakat luas di dunia itu dalam bentuk currency. Meskipun teknologi kripto itu udah ada jauh sebelum itu. Jadi yang kita terima sekarang itu udah melalui satu proses saringan yang akhirnya adalah kita mengenal dengan sebagai currency. Ya kan? Nah, itu baru ngomongin blockchain doang, belum kriptonya beda lagi toh. Nah, ini sebenarnya kan kalau perbincangan kita udah sampai di titik ini, itu kan kita udah menemukan ini ya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang mesti harus kita lakukan gitu. Ya mungkin Hopla akan menjadi relevan ketika masuk ke ranah itu, masuk ke ranah pembicaraan teknologinya. Jangan-jangan untuk memahami medan yang baru ini, yang kita butuhkan sebenarnya bukan lagi upaya presentasi hasil kerja seniman, tetapi bagaimana membangun komunitas baru gitu, yang di dalamnya sharing pengetahuan itu terjadi dengan cara yang benar-benar baru. Gitu. Kalau dulu di awal 2000-an generasi 90 itu membangun ruang untuk bereksperimen, maka muncul ruang rupa, forum lenteng, kunci, cemeti dan macam-macam. Mungkin kita butuh ruang yang baru juga gitu. Ruang-ruang semacam GitHub itu, atau jangan-jangan forum-forum semacam Kaskus itu harus muncul lagi gitu, untuk membantu perkembangannya. Karena teknologi ini tidak akan berkembang sama sekali kalau mentalitas ruangnya sama seperti mentalitas ruang dahulu gitu. Ruangnya berbeda sama sekali. Sejauh ini gua mengambil kesimpulan sementara karakter ruangnya mesti berbeda untuk membuka jalannya ini benar-benar bisa lancar gitu. Eksperimen teknologi memang dilakukan oleh LivePads misalnya, tetapi itu mid space, dia bukan crypto space, ya kan? Crypto space itu nggak akan bisa berkembang eksplorasinya kalau hanya bergantung pada satu laptop. Laptop itu harus terhubung dengan laptop-laptop yang ada sedunia. Gitu. Jadi komunitasnya komunitas global. Gitu. Masyarakat imagine community itu kemudian terumuskan lagi dengan ranah yang baru. Kalau mengingat potensi dari HEX gitu, Extended Asia, gua rasa itu potensial untuk membangun jaringan itu sebenarnya. Kenapa waktu proyek afirmasi krisis Cemeti mengundang Extended Asia misalnya, karena melihat potensi jejaring itu sebenarnya. Praktik berjejaring itulah sebenarnya core dari praktik kesenian kita gitu. Kalau dulu jaringannya adalah jaringan sosial yang sifatnya di luar virtual, sekarang udah masuk ke ranah virtual yang lebih konkret gitu. Jaringan, internet itu protokol, blockchain itu protokol. Protokol terhubung itu ngomongin network. Bagaimana network itu dikelola untuk membangun wacananya. Yang jadi cilaka itu adalah berkarya menggunakan protokol network, tapi mentalnya individu, tidak berjejaring, itu keliru sekali. Dan jeleknya lagi kalau listrik mati, Jack.
Nah, itu dia yang tadi gue bilang, blockchain itu beda sama sekali dengan internet. Blockchain itu nggak bergantung sama internet. Ada beberapa artikel ilmiah yang mengatakan, dan itu sudah dilakukan eksperimennya, bahkan internet mati pun, blockchain masih bisa tetap berjalan. Makanya kan kalau internet itu layer pertama, blockchain itu kan layer kedua. Ya toh, ini internet, di atasnya ada www, ada email, ya kan, ada macam-macam. Ini ada nih blockchain. Blockchain menggunakan internet itu hanya haji mumpung aja. Mumpung nih internet udah jadi protokol yang mendominasi orang, menghubungkan internet, ya dia pakai gitu. Kan logikanya gitu aja sebenarnya. Dan belum lagi kita masuk ke persoalan tentang bagaimana sebuah protokol itu bisa dikostum fungsinya atau utilitasnya dari sesuatu yang ditambahkan di atas protokol itu. Internet, dia protokol. Dia menjadi berguna ketika ada www di atasnya. Ya kan? Blockchain, dia protokol. Dia menjadi berguna, misalnya, ketika ada DeFi di atasnya. Ya kan? Gua kira ketika kita menempatkan posisi itu sebagai ranah eksplorasi seni misalnya, itu bukan lagi dalam posisi seniman bikin karya visual ngupload ke blockchain, bukan gitu loh. Tapi bagaimana membuat sesuatu di atas blockchain itu? Artinya ya seniman bikin smart contract. Sesimpel itu sebenarnya. Seniman bikin smart contract. Sama itu kan logikanya sama seperti misalnya seniman bikin jaringan radio ya kan, untuk mengaktifasi ruang. Ya kan? Dia tidak hanya sekedar menggunakan radio, tapi membuat radio. Atau seniman lewat Akumasa, dia membuat media center. Dia tidak menggunakan media, tapi membuat media center. Tidak menggunakan media. Sama seperti ini, internet itu tidak digunakan, tapi membuat sesuatu di atas internet itu. Demikian pula blockchain. Kalau masih melihat potensi blockchain untuk majang karya, sama seperti melihat internet untuk majang karya di Instagram, ya tradisional itu nggak ada internetnya sama sekali, nggak ada blockchainnya sama sekali, gitu. Itu hanya pengguna. Project yang sedang dilakukan oleh Phantom Pocong misalnya, itu punya dampak yang menurut gue signifikan gitu loh. Dengan konsistensi dia membangun jaringan komunitas ala NFT misalnya, dia kemudian mengundang satu developer untuk terlibat dalam diskusi gitu. Itu kan signifikan. Kenapa? Konsistensi membangun komunitas berjejaring itu. Nah, kalau kita amati, ini kan polanya sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Ruang Rupa dan Forum Lenteng. Hanya saja mereka mid space, bukan crypto space. Ya toh, persoalannya sekarang, kita udah sok-sok gandrung ngomongin teknologi yang sangat canggih ini, tapi pola pikir kita masih pola pikir mid space. Itu yang harus dirombak. Kalau dulu Akumasa mendeklar literasi media dan pemberdayaan media, kita bisa mendeklar sekarang literasi coding gitu, literasi algoritma atau apalah. Dan itu penting untuk dilakukan. Algoritma itu menjadi bahasa global sekarang ini. Sama seperti kita menyikapi bahasa Inggris. Tapi bener sih, algoritma itu udah jadi bahasa, udah lo nggak perlu ngapa-ngapain, orang udah pada paham lah, itu satu set udah semua. Print if, hello world, udah kelar. Gimana Bang Diki? Ya, gue pikir ya ini memang ya hal yang memang harus memang harus dilakukan gitu, karena memang ada keterdesakan itu kan, keterdesakan yang memang ini mau ngarah nih cepet banget gitu, dan daripada ketinggalan lagi gitu, jadi memang harus diantisipasi. Dan sebenarnya juga yang paling berkah, paling menarik kan sebenarnya situasi sekarang ya, itu justru lebih membuka gitu, lebih membuka peluang kita terhubung gitu sebetulnya. Kayak misalkan waktu mungkin 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu kayaknya ketemu anak-anak hacker, anak-anak GitHub tuh susah banget. Maksudnya susah nih, gimana nih cara mengkonekin mereka gitu, bagaimana menghubungi mereka dan lain-lain. Tapi justru ketika sekarang gitu di era NFT gitu misalkan, atau lagi mulai rame ini,
ini kan udah jadi publik ya, jadi umum gitu, maksudnya jadi bahasa yang semua orang tahu dan justru itu malah ngebuka sebetulnya, ngebuka pintu untuk masuk sebetulnya ke dalam. Itu jadi penekanan yang penting menurut gua, tentang posisi bagaimana pihak legitimator itu berkomunikasi dengan publik. Masalahnya sekarang kita selalu berhadapan dengan legitimator yang selalu membutuhkan dinding untuk berkomunikasi dengan publik. Jadi kalau nggak ada pamerannya tuh nggak jadi tuh proyeknya. Kalau nggak ada websitenya tuh nggak jalan tuh. Ya kan? Kalau misalnya gue mengambil posisi yang radikal, ya, gue bisa mengklaim sebagai kurator, kamar artis itu seniman dan tempatnya adalah di situ. Dia nggak butuh dipamerkan di galeri, dia nggak butuh dipamerkan di display-display website. Dia ada di situ. Kalau kamu ingin melihat karyanya, datanglah ke link itu. Sama seperti kalau kamu mau melihat karya Geger Boyo, datanglah ke lokasi itu. Gue sebagai kurator mengklaim itu adalah karya seni. Ya kan? Saya melegitimasinya dengan cara itu, tidak butuh dinding untuk melegitimasinya. Nah, mungkin pola pikir para legitimator seni itu yang harus berubah dulu. Yaitu gue bilang makanya rezim kan. Seberapa banyak legitimator kita gitu, misalnya kritikus, kurator, ya kan, makelar seni, ya, kolektor untuk mau melihat itu. Nah, kalau udah kayak gini kan kita udah ngomongin tentang ini ya, apa, membangun wacananya gitu. Ya mau nggak mau teks mengenai perspektif itu harus diproduksi gitu. Harus diproduksi. Misalnya ketika berbicara tentang gambar bergerak, ya janganlah lagi-lagi hanya ngomongin video yang ada di layar itu gitu. Ngomongin film ya janganlah lagi-lagi hanya ngomongin ruang gelap. Ngomongin karya visual, jangan lagi-lagi hanya visual yang tampak gitu. Jadi harus dibangun dulu perangkat pengetahuannya untuk bisa membaca itu. Kalau enggak, kasihan seniman-seniman bingung mereka berkarya. Udah merasa eksperimental banget nih, padahal dia di situ-situ aja sebenarnya. Makanya gua bilang ini apa ya, cukup menantang sebenarnya, cukup nakal, cukup bandel gua ngomong ini. Pengetahuan kayak video itu udah nggak relevan untuk baca blockchain. Itu klaim dari gua. Oke, teman-teman udah jam 5. Gimana? Gue cukupin ya? Sudah cukup lah. Karena ya sebenarnya ini juga jadi ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa dikembangin juga dengan berbagai macam pola-pola. Tadi juga Zikri beberapa kali juga menyebutkan beberapa pola distribusi atau pola presentasi kali ya, atau bukan ya, yang memang harus punya logika yang lain gitu. Terus pola pembacaan dan lain-lain. Mungkin ke depan memang Hopla bisa membuka peluang itu gitu, membuka kemungkinan dalam melakukan presentasi, melakukan pembacaan ataupun kayaknya emang internet art tuh harus sama kali dengan street art ya. Memang kita memang berkarya di ruang publik gitu sebetulnya. Jadi emang logikanya emang udah nggak ada, harusnya sudah tidak ada eksklusif gitu. Memang udah inklusif semuanya. Dan memang udah terbuka banget untuk siapapun bisa berpeluang untuk masuk ke situ. Dan ya sebetulnya ini yang jadi menarik untuk dicari cara-caranya untuk bagaimana kita menyampaikan, menjembatani karya, atau ini disebut seni atau ini bukan seni, atau bahkan memang nggak ada seni dan lain-lain lah. Oke, terima kasih teman-teman udah atas sumbangan pemikirannya dan juga keluhannya dan lain-lain. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi untuk diskusi yang lain. Dan mudah-mudahan akan lebih sering lagi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Thank you ya. Thank you semua.